Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sudah lebih 2 hari Amirul Harb Raja Muda bingung, belum menemukan sosok lelaki yang pantas dijodohkan dengan Datin Fatimah. Dia sudah menyelidiki para bangsawan dan putra-putra mereka, semuanya telah menikah, kecuali yang masih remaja. Bisa gagal menjodohkan Putri Mumtaz dengan Alauddin, desisnya khawatir sambil memandangi para prajurit yang sedang berlatih bermain pedang di halaman rumahnya. Mata Amirul Harb Raja Muda bertumpu ke sosok lelaki bertubuh kekar, pelatih para prajurit. Lelaki itu sedang bertelanjang dada, tubuhnya atletis dengan otot-otot bisep yang menonjol. Meski usianya sudah lebih 40 tahun, penampilannya masih terlihat muda. Lama dia memperhatikan gerak-gerik tangan kanannya saat mengalahkan Portugis pimpinan Jorge de Brito di Selat Malaka, tahun 1521 Masehi lalu. Panglima Lingga, Raja dari Negeri Antara. Ini dia jodoh Datin Fatimah, bisik hati Amirul Harb Raja Muda. Dia pun melangkah keluar menuju halaman tempat para prajurit berlatih. Diangkatnya tangan, memanggil nama Panglima Lingga. Suara keras Amirul Harb Raja Muda bukan hanya didengar oleh Panglima Lingga, para prajurit pun mengalihkan pandangan ke arah suara itu. Panglima Lingga mengistirahatkan sesi latihan. Dia bergegas mendekati sang Panglima Perang yang berdiri di halaman rumah. "Bagaimana hasil latihan hari ini?" tanya Amirul Harb Raja Muda. "Ampun Panglima, makin bagus," jawab Panglima Lingga. Amirul Harb Raja Muda memegang pundak Panglima Lingga, mengajaknya istirahat di serambi depan. Dia menawarkan Panglima Lingga teh melati Ceylon yang baru tiba kemarin. Panglima Lingga mengangguk setuju ditawari teh istimewa. Mereka duduk bersila di atas karpet merah, di depan mereka terhidang 2 cangkir teh melati Ceylon. Aroma melati menebar bersama kepulan asap putih. Itulah teh tersedap yang dikonsumsi para bangsawan. Amirul Harb Raja Muda menyilakan Panglima Lingga menyicipi teh melati itu. "Kapan Panglima pulang ke Negeri Antara?" tanya Amirul Harb Raja Muda memulai perbincangan sambil menghirup teh dari cangkir keramik bermotif bunga. "Ampun Panglima, sepeninggal istri, tampuk kerajaan sepenuhnya dipegang putra saya," sebut Panglima Lingga. "Sekarang saya ingin mengabdi kepada kerajaan," tambahnya. Istri Panglima sudah meninggal?" tanya Amirul Harb Raja Muda pura-pura tidak tahu. Padahal, Amirul Harb Raja Muda sudah lama tahu status perkawinan lelaki itu. Dia yang mewawancarai Panglima Lingga sebelum bergabung dengan Angkatan Perang Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika ditanya status perkawinan, waktu itu Panglima Lingga menjawab istrinya sudah meninggal dunia. "Ampun Panglima, benar sekali. Karena itulah hamba bergabung dengan Angkatan Perang," jelas Panglima Lingga. "Ada rencana Panglima untuk menikah lagi?" tanya Amirul Harb Raja Muda. "Ampun Daulat Tuanku, belum ada yang sepadan dengan hamba," jawab Panglima Lingga merendah. "Saya ingin menjodohkan Panglima dengan Datin Fatimah, keluarga kerajaan Malaka," tanya Amirul Harb Raja Muda dengan wajah serius. "Ampun Panglima, hamba kira itu tidak sepadan," jawab Panglima Lingga. "Dia bangsawan, hamba ini rakyat jelata dari belantara sana," tambahnya merendah. "Panglima juga termasuk bangsawan," sebut Amirul Harb Raja Muda. "Itu beda Tuanku. Malaka itu kerajaan besar, negeri Lingga tak seberapa dibanding Malaka," jelas Panglima Lingga. "Panglima, langkah, rezeki, pertemuan dan maut, semua kehendak yang kuasa. Kun fayakun, maka jadilah," yakin Amirul Harb Raja Muda dengan suara setengah berbisik. "Ampun Daulat Tuanku, kalau itu memang kehendak kerajaan, hamba akan laksanakan dengan senang hati," kata Panglima Lingga pasrah.